Bagaimana nih kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi dengan saya, Jihan Septiani Johaina yang biasa dipanggil Kak Jihan. Nah, di sini saya akan mengajak berdiskusi bintang tamu yang luar biasa dari SMA Bima Sakti. Nah, untuk tema acara talkshow berdiskusi mengedukasi ini yaitu pentingnya guru bimbingan dan konseling menumbuhkan pendidikan karakter siswa di era Society 5.0. Nah, kalian pasti penasaran kan? Oke, sekarang saya akan menampilkan sebuah video yang sempat viral di YouTube waktu itu ya, tentang karakter siswa di era Society 5.0. Nah, daripada kalian keburu penasaran, kita langsung saja tonton videonya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, waalaikumsalam. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Untuk pertemuan kali ini silakan dibuka bukunya halaman 30. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari game online. Coba dibaca Mbak Amanda. Mbak Awali kenapa itu? Lagi game, Bu. Masih main game ya? Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Nggak boleh, kalau pelajaran nggak boleh main game ya. Sebenarnya disembunyikan dulu. Bawa buku nggak itu? Halo, Bu. Dibuka bukunya halaman berapa tadi? Selain dampak positif juga ada dampak negatif dari percakapan. Yang pertama yaitu dapat menurunkan kesehatan pemain. Yang kedua yaitu menimbulkan kemarahan dan tindakan kriminal. Itu kenapa ya jam pelajaran Pak Am? Siapa yang main HP? Bu. Siapa yang boleh main HP sama saya? Nggak boleh, Bu. Kok masih mainan HP? Nanggung, Bu, karena permainannya tidak tinggi. HP-nya disembunyikan dulu. HP-nya disembunyikan dulu. Ya, Bu. Ya udah, karena salah satu dari teman kalian nggak merhatiin ini sedang mengajar. Setelah ini kalian aku kasih tugas untuk memberikan contoh dampak positif dan dampak negatif selain yang untuk aku jelaskan nanti. Paham? Nggak kerjain. Mana ada jelas aku masih nginin orang nih rusak. Ntar aja lah aku masih nginin orang top. Habisnya dia tuh udah nggak mutu. Udah selesai belum? Udah nih, sekalian ya kalian ngerjain apa nih? Nyantek dong. Makanya kalau punya HP itu digunakan buat cari tugas. Lihat aja deh. Jangan cuma buat game aja. Nah, kalian tugasnya juga mudah. Kedatangan kita ada keperluan apa yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi begini Bu. Tadi saya pas mengajar di kelas, siswa saya bernama Awalin Jasmine, yaitu main HP. Kemudian setelah saya peringatkan berhenti, tetapi habis itu main HP. Ini solusinya gimana ya Pak? Bapak sebagai konselor pasti paham mengenai hal tersebut. Oke, kalau begitu apa yang sudah diberikan ke kita nanti akan saya tindak lanjuti. Saya akan cari tahu dulu ceritanya pada teman-teman di kelasnya. Nanti apabila benar, saya akan melakukan konseling terhadap siswi yang mengalami permasalahan itu. Apakah ada yang diceritakan lagi? Dan sudah Pak, setelah ini saya mau mengajar. Oke, kalau begitu mari saya akan. Terima kasih Pak. Gimana Kak? Iya, Pak. Minta tolong nanti manggilin Mbak Alin suruh datang ke ruangan saya. Oh iya, Kak. Terima kasih ya. Iya, Pak.
Enak banget, istirahat udah bisa jajan, bisa makan, bisa minum. Lumayan enggak, aku masih ngerjain tugas. Makanya dari dalam punya HP itu buat tugas, jangan cuma buat diem aja. Tak kirain tadi itu tugasnya tuh mudah, ternyata itu sulit. Menurut jangan kayak gitu ya. Udah deh, kalau gitu aku dari tadi ngerjain. Terus hari Belum. oh ya tadi kamu gimana sama guru BK? Masalah apa lagi, Pak? Udah, gimana di ruangannya? Iya. Ini saya berikan tugas, nanti di rumah diselesaikan dan dikumpulkan lagi minggu depan hari Selasa setelah jam istirahat. Paham Mbak Ali? Paham, Pak. Oke, kalau begitu mari saya antar keluar. Nah, jadi di depan saya sudah ada bintang tamu yang luar biasa dari SMA Bima Sakti Surakarta, ada 3 orang siswa, ada guru kelas beserta guru bimbingan dan konseling. Halo semuanya. Halo. Boleh perkenalan dulu dari Bapak, silakan. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Khalid Nurul Akbar. Saya bekerja di Sekolah Bima Sakti sebagai guru BK dan saya juga berprofesi sebagai konselor. Oke, baik. Oke, ini Bu berkelas ya ini ya. Boleh perkenalan dulu, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Agita Adelia Putri sebagai guru kelas di SMA Bima Sakti. Boleh siswa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Awalida Suti, biasanya dipanggil Alin. Saya sebagai siswa di SMA Negeri Bima Sakti. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ramewa Negrani, saya sebagai siswa di SMA Bima Sakti. Perkenalkan nama saya Septiana, saya sebagai siswa di SMA Bima Sakti. Oke, langsung saja kita berdiskusi santai ya, ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Semoga yang kita diskusikan ini nanti dapat mengedukasi teman-teman yang menonton. Oh iya, ngomong-ngomong Bapak, saya ingin bertanya nih, video yang ditayangkan tadi itu video settingan atau bagaimana ya? Oke, baik. Untuk videonya itu sebenarnya bukan settingan. Itu merupakan suatu kisah nyata atau permasalahan yang benar-benar dialami oleh siswi di sekolah Bima Sakti. Nah, itu dari pihak kami, dari pihak sekolah itu ingin membungkusnya dengan suatu yang inovatif. Nah, kita bungkus untuk bisa mengedukasi siswa-siswi yang ada di sekolah dengan dibuatkannya video. Di samping itu juga bisa menjadi dokumentasi bagi sekolah bahwasanya permasalahan yang pernah dialami siswa-siswi itu dibuat dokumen berupa video dan bisa di YouTube. Nah, hal itu diharapkan juga bisa mengedukasi untuk masyarakat yang ada di luar seperti itu. Wah, sangat menarik ya. Jadi seperti kisah nyata memang dibuat film dan filmnya itu bisa mengedukasi semua yang menonton ya. Waktu itu juga sempat viral ya videonya. Iya, Makanya saya undang untuk datang ke acara talkshow ini dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya mengikuti acara talkshow berdiskusi mengedukasi ini. Oke, Kak Jihan juga mau mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk siswa dan guru kelas beserta guru bimbingan dan konseling di SMA Bima Sakti ya. Apakah bersedia ini saya untuk ajak berdiskusi? Iya. Bersedia ya. Saya ingin tanya nih kepada siswa-siswa dulu ya. Saya ingin bertanya sama Di Alin nih, yang Di Alin tadi ini ya. Saya ingin bertanya nih, bagaimana gitu perasaannya ketika tangan itu rasanya tidak bisa terpisahkan oleh HP ketika di kelas? Rasanya tuh kayak kosmos gitu ya, tuh kayak ada yang kurang gitu. Kan hobi saya itu kan nge-game ya, jadinya tuh kalau nggak pegang HP tuh kayaknya tuh kayak gabut gitu. Oh gitu ya. Apa yang dirasakan Mbak Alin ketika tidak bisa memegang HP itu gabut gitu ya? Apa itu ada yang merugikan gitu bagi Mbak Alin ketika di kelas tuh megang HP kayak misalnya dimarahin guru atau yang lain-lain? Pernah sih kayak dimarahin gitu. Tapi kan karena saya udah terlanjur kayak hobi game gitu tuh kayak ya udah saya tuh nggak mau pedulikan di sekitar saya gitu. Jadi malah acuh ya? Jadi
karena apa ya, kayak keasikan game gitu. Oh, tadi di video saya lihat juga teman-teman di Alim juga masih tahu biar nggak kebanyakan main HP gitu saat di kelas supaya bisa mendengarkan guru saat menjelaskan. Itu apa sekarang Mbak Alim tetap seperti itu? Setelah melaksanakan konseling individual, karena kan dulu tuh pernah saya mengalami kasus itu, kemudian saya dipanggil oleh guru BK. Nah, setelah kejadian itu saya tuh kayak sudah berusaha mengurangi hal tersebut gitu, supaya bisa meminimalisir gitu. Oke. Jadi setelah di konseling individu itu ada perubahan karakter ya dalam diri di Alim di kelas. Ya, ada perubahan karakter seperti yang biasanya tuh kayak fokus ke game terus karena hal tersebut itu saya jadi bisa mengontrol diri saya gitu, untuk bisa meminimalisir antara game dan antara pelajaran. Yang penting bisa mengimbangi pendidikan karakter kita di era society 5.0 ini ya. Teknologi memang berkembang, nah terus kita harus bisa mengimbanginya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya sama Adik Amanda ya. Menurut kamu ya, ini mengapa tindakan Mbak Alim ketika di kelas itu tidak patut untuk ditiru? Karena menurut saya itu tindakan yang negatif ya Kak. Apalagi di zaman sekarang itu banyak banget teknologi yang sangat hampir semuanya tuh tahu. Jadi ketika ada berita yang tahu seorang kita sebagai siswa itu ketika main HP itu harusnya dibatasi karena itu sangat mempengaruhi kita ke depannya. Misalkan contohnya ini seperti yang ada di video itu, Mbak Ali kan main HP ketika pelajaran, padahal itu pelajaran kan penting, misalnya dikasihnya kisi-kisi ujian atau apa, dan pas banget Mbak Ali main HP itu kan jadi faktor yang berdampak buruk bagi Merugikan dia sendiri, merugikan terutama bagi yang menjalankan seperti Mbak Alin. Terus nanti ada temennya yang ikut-ikut, jadi kan nanti berdampak buruk bagi Mbak Alin dan bisa ke semuanya gitu, ke teman-teman yang lain kan. Jadi kayak ngelihat oh asli ya main HP gini-gini, terus akhirnya kayak ikut-ikut kan. Kita kan juga nggak tahu kalau misalnya kita nggak bisa mengontrol diri, jadi itu berdampak buruk juga bagi kita dan orang yang lain. Oh iya, sebelumnya ini Mbak Alim tadi manggil saya Bu ya. Nggak lupa, kalau di sini saya biasa manggil saya Kak. Dan ini kalau saya manggil semuanya nanti Mbak atau Dek ya? Dek aja ya. Tadi saya juga salah. Oke, lanjut saya pertanyaan lanjut ke Dek Nana ya. Nah ini bagaimana menurut Dek Nana dampak positif bagi siswa di sekolah gitu, ketika dia tuh bisa berdampingan dengan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini? Kalau menurut saya itu kayak memudahkan siswanya untuk mencari informasi, misalnya ada tugas-tugas gitu, lebih memudahkan mencari informasi lewat internet gitu. Terus kayak memudahkan buat mengirim tugas juga. Terus kayak misalnya kita juga nggak selalu kuliah sekolah tatap muka, bisa lewat dari rumah gitu. Memang teknologi informasi yang berkembang ini memberikan manfaat ya bagi kita, tapi di samping itu juga kalau kita nggak bisa menyaring bisa memberikan dampak yang merugikan ya. Oke, nah sekarang saya ingin mengajak berdiskusi juga ini. Dari tadi Bapak Ibu Guru sempat mendengarkan pendapat-pendapat siswanya ya. Ini saya ingin mengajak berdiskusi guru kelasnya dahulu saja ya. Oke, menurut Ibu bagaimana sih peran pendidik dalam memberikan penguatan karakter siswa di era Society 5.0 ini? Jadi di sini guru sebagai pendidik meminimalkan perannya sebagai learning material provider, di mana pendidik ini menjadi penginspirasi kreativitas siswa, dan juga pendidik menjadi fasilitator belajar siswa dan juga pembelajar sejati untuk memotivasi belajar siswa. Selain itu, guru sebagai pendidik ini juga harus memiliki keterampilan di bidang digital dan juga dapat berpikir kreatif di era Society 5.0. Oh begitu ya Bu. Lalu saya ingin bertanya dulu nih sama guru bimbingan dan konselingnya dulu ya. Nanti kita lemparkan pertanyaannya lagi. Oke, untuk Bapak Kolif ya tadi ya. Saya ingin bertanya nih, bagaimana tanggapan Bapak sebagai seorang bimbingan dan konseling ketika mengetahui
mengetahui pendidikan karakter siswa itu ketika di sekolah cenderung rendah saat ada di era society 5.0 ini. Menanggapi hal tersebut, sangat disayangkan apabila siswa-siswi memiliki karakter yang rendah karena di era sekarang kita itu tidak bisa membatasi perkembangan teknologi yang begitu pesat, tetapi kita sebagai elemen pelopor kebaikan di dalam sekolah kita harus bisa mengantisipasi hal itu. Jadi pesatnya teknologi tidak dapat kita halangi, tetapi tugas kita merupakan harus mendidik para siswa dan siswi agar siap menghadapi hal tersebut. Nah, mendapati permasalahan yang sudah terjadi yang ada di video tersebut, saya sebagai guru BK kalau sendiri tidak dapat mengatasi hal tersebut, tetapi harus juga bekerja sama dengan guru kelas seperti wali kelas dan kepala sekolah. Tidak hanya itu, seorang siswa-siswi harus ikut berkontribusi. Jadi mereka harus juga mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan teknologi ini, dibantu oleh para guru atau para pendidik di dalam sekolah. Seperti itu, Pak. Begitu ya Pak. Jadi tadi saya juga sudah melihat video bersama-sama ya. Bahwasanya seperti tadi guru kelas ketika mengetahui ada anak didiknya ketika di kelas bermain HP kan mencerminkan sikap sopan santunnya itu kurang ya ketika guru mengajar tidak mendengarkan tapi malah bermain game. Nah, ini guru kelas berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling. Nah di sini guru BK-nya mengkonseling individu siswa tersebut. Nah di sini siswanya juga harus adanya keinginan untuk merubah karakternya. Dari siswa harus ada rasa sukarela. Iya. Jadi mereka merasakan permasalahan yang dialami pada diri sendiri. Dan hal itu sangat dianjurkan untuk siswa itu datang sendiri ke konselor atau ke guru BK. Jadi mereka menceritakan permasalahan yang dialami. Dan di samping itu nanti seorang guru BK atau konselor itu membantu mengatasi permasalahan yang dialami siswa tersebut, dibantu oleh para pendidik yang lain yang berperan di dalam sekolah. Seperti itu, Pak. Oh, seperti saya pernah mendengar asas kemandirian ya, seperti siswa itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tapi guru BK ini membantu, tapi yang bisa menyelesaikan adalah kemauan dari diri siswanya tersebut ya, untuk merubah kayak pendidikan karakternya yang rendah dirubah menjadi karakter yang lebih baik. Oke, sangat menarik ya. Oke, saya ingin bertanya lagi nih sama Ibu Erlita ya. Bagaimana sih peran pendidik itu dalam memberikan karakter? Tadi sudah dijawab ya. Jadi tanggapan tentang perlunya menumbuhkan pendidikan karakter siswa di era society 5.0 itu bagaimana ya? Jadi di era yang kemarin 4.0 ini kan berorientasi pada pengetahuan dan teknologi. Nah di era society 5.0 ini berorientasi pada manusia, di mana yang dibutuhkan itu bukan hanya literasi dasar, tetapi juga keterampilan atau kompetensi lainnya. Contohnya yaitu bernalar, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Selain itu, pentingnya menumbuhkan pendidikan karakter di era ini harus memiliki karakter generasi yang mencerminkan Pancasila. Contohnya yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, inisiatif, kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan. Oh ya Bu, saya juga ingin sedikit bertanya. Ketika Ibu mengetahui ada siswa yang tadi saya bicarakan tidak sopan santun dengan Ibu karena main game, itu Ibu apa ada keinginan untuk berbicara kepada siswa atau hanya langsung berkonsultasi dengan guru BK ya? Nah, yang sebenarnya udah dikasih tahu dari tadi, siswanya masih belajar mereka sedikit, jadi mungkin sebagai konselor Lebih tahu ya. Yang penting kita memang mengetahui adanya teknologi ini memang benar-benar di sisi lain memberikan dampak positif, tapi di sisi lain juga kalau kita nggak bisa menyaring bisa memberikan dampak negatif juga ya. Oh iya, untuk Bapak Khalif saya ingin bertanya lagi nih Pak. Menurut Bapak itu tantangannya bagaimana ya ketika ada seperti tadi ya pendidikan karakter anak yang rendah di era society 5.0 ini?
ini tantangannya kembali kepada sumber daya manusia yang ada, karena di era sebelumnya 4.0 itu kan teknologi kan sudah berkembang pesat. Nah, di era yang sekarang kita harus dituntut bisa mampu beradaptasi dengan perkembangan yang sebelumnya, dan di samping itu kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang benar-benar berkompeten. Jadi adanya teknologi yang berkembang pesat seharusnya bisa menjadi ujung tombak untuk kemajuan siswa dan siswi di sekolah. Nah, di samping itu sebenarnya untuk masalah HP di sekolah itu kan sudah diperbolehkan, tetapi apabila tidak bisa dikontrol, hal itu juga menjadi permasalahan dari siswa. Yang mana HP apabila digunakan dengan positif pasti kan dapat membantu siswa itu sendiri. Ya, karena di dalam HP, di dalam internet itu apa yang kita cari itu ada, tetapi kita harus bisa menyaring informasi yang tersedia. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak. Jadi bagaimana ya peran pentingnya konselor itu dalam menumbuhkan pendidikan karakter di era Society 5.0 ini? Nah, untuk peran konselor sendiri, konselor memfasilitasi untuk para siswa dan siswi apabila ingin mengembangkan potensinya. Jadi kami memberikan bantuan tidak hanya permasalahan yang dialami siswa kami bantu selesaikan, tidak hanya itu, tetapi apabila siswa dan siswi ingin berkembang dengan keadaan yang zaman sekarang teknologi begitu canggih, kita dapat membantu. Tidak hanya saya sendiri, tetapi juga guru-guru yang lain juga ikut membantu, adanya upaya kolaborasi. Ya, berkolaborasi agar siswa dan siswi di zaman sekarang itu dapat beradaptasi. Berdampingan dengan teknologi. Ya, berdampingan teknologi yang begitu pesat, siswa siap untuk hal itu. Begitu ya. Wah, kita boleh tepuk tangan dulu nih ya. Saya bisa berdiskusi bareng-bareng ini seneng banget ya rasanya. Semoga diskusinya juga dapat mengedukasi semua teman-teman yang menonton ya. Wah, kita udah lama nih ya diskusinya. Oke teman-teman, jadi setelah kita berdiskusi santai terkait tema pentingnya guru bimbingan dan konseling dalam menumbuhkan pendidikan karakter siswa di era Society 5.0, ini dapat saya simpulkan bahwa di era Society 5.0 ini merupakan sebuah konsep yang mendefinisikan bahwa manusia itu harus bisa hidup berdampingan dengan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini ya, dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup. Perkembangan informasi teknologi komunikasi atau ICT membawa pengaruh yang drastis bagi masyarakat dan khususnya pada dunia pendidikan. Jangan sampai pendidikan itu tanpa ada karakter. Dan pendidikan itu harus mengacu pada nilai-nilai budaya, karena dengan budaya dapat menciptakan nilai kehidupan masyarakat yang adil ini. Jadi memang sangat penting sekali guru bimbingan dan konseling itu dalam menumbuhkan pendidikan karakter siswa di era Society 5.0 ini. Oke teman-teman, semoga talkshow ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton ya. Jangan lupa selalu stay tune untuk menonton talkshow ini setiap jam 3 sore. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada siswa, guru kelas, beserta guru BK dari SMA Bima Sakti yang sudah bersedia untuk mengikuti acara talkshow berdiskusi mengedukasi ini. Oke, semoga kawan-kawan kita bisa berdiskusi lagi ya di acara talkshow ini. Oke, kita bisa tepuk tangan. Oke, saya Jihan Septiani Johaina. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.